Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Eh, jadi pada video ini saya akan membahas ya mengenai lesunya IHSG sepekan ya, mungkin selama 6-7 hari berturut-turut turun terus ya. ARB banyak saham-saham ARB kemudian apa ya padahal sebenarnya asing masih masuk ya sebenarnya ini jadi bahan pertanyaan ya. Nanti bisa dilihat video-video kami sebelumnya. Ada beberapa pelajaran terkait dengan GameStop, kemudian saham-saham yang mengadakan mengalami ARB dan sebagainya. Dan tadi saya merilis video terbaru yaitu bursa ada sentimen positif ya, yaitu ditundanya transaksi short selling ya, dimana salah satu penyebab turunnya harga-harga saham ini kemarin juga salah satu menurut saya adalah rencana untuk membuka kembali short selling. Namun bursa bijaksana ya sesuai dengan usulan kami juga agar menunda dulu nih karena kondisi bursa lagi kurang bagus gitu kan. Alhamdulillah bisa diterima dan ditunda ya short selling. Jadi sentimen positif sehingga bisa mudah-mudahan bisa membawa kembali kepada indeks bisa rebound ya untuk Senin depan. Baik, pada video ini sebelum saya mulai ya, mungkin bagi teman-teman yang mau bergabung di klub saham syariah bisa melihat deskripsi yang ada di bawah, silakan mendaftar ya. Khusus untuk member nanti malam ada webinar gratis yaitu update terkait dengan saham-saham yang masih berpotensi naik ya. Dan update untuk aksi korporasi ya, saham-saham yang mengadakan aksi korporasi ya. Silakan bagi teman-teman yang berminat bisa mendaftar di form yang ada di deskripsi di bawah. Ya, jadi IHSG lesu ini selama sepekan, ini tanggapan Warren Buffett Indonesia ya. Beliau sudah, saya kira teman-teman sudah mengetahui Pak Lo Keng Hong ya, LKH ini cukup ya berhasil dan sukses ya, sangat sukses dalam investasi sahamnya. Beliau mungkin barangkali punya pengalaman dan strategi sendiri ya untuk menyikapi kondisi bursa yang sedang lesu ini ya. Pernah saya bahas di video kami yang lain bahwa ketika Pak Lo Keng Hong ini membeli saham Gajah Tunggal ya, GJTL langsung melejit ya, walaupun hari berikutnya juga karena indeks turun ikut turun lagi ya. Tapi artinya sebagai investor yang kawakan yang punya banyak pengalaman, beliau saya kira cukup bisa melihat peluang ini gitu ya. Ya, kalau dilihat dari saya kutip dari Liputan 6 ya. Liputan6.com di sini justru ketika IHSG lesu ini Pak Lo Keng Hong malah menyarankan ini kesempatan emas untuk investor bisa masuk ya. Ya benar juga sih, halnya banyak saham-saham sudah terdiskon cukup banyak, puluhan persen gitu kan ya. Jadi selama seminggu ini ya, selama sepekan kapitalisasi pasar bursa merosot 7% ya, dari 7.348 triliun menjadi 6.800. Luar biasa 7% ya ini dan tentunya ini akan menjadi ya peluang yang bagus lagi terdiskon ya gitu kan. Jadi apa kata Pak Lo Keng Hong ya? Lo Keng Hong menuturkan kondisi pasar saham yang turun menjadi peluang bagi investor ya. Jadi penurunan tadi adalah peluang emas bagi seorang investor di mana dia bisa membeli perusahaan yang hebat dengan harga murah. Nah, ini yang ya ya memang antara penggabungan antara kondisi pasar, kondisi perusahaan itu semuanya perlu diperhitungkan dengan matang ya sebagai investor ya. Kalau Pak Lo Keng Hong investor jangka panjang karena tidak sebulan 2 bulan dalam beli saham tapi bisa dipegang tahunan ya. Ya, ini Pak Lo Keng Hong sebagai investor yang sukses ya, yang kita pengen belajar dari beliau bagaimana menyikapi kondisi bursa yang ajut-ajutan ya, naik tinggi turun tajam ya ini. Ya ini kondisi yang cukup dinamis di bursa kita ya. Jadi salah satu nasihat Pak Lo Keng Hong adalah jangan beli kucing dalam karung ya. Kita harus tahu apa yang dibeli melalui membaca annual report dan laporan keuangan. Ya, disinilah memang pentingnya
berinvestasi secara sehat ya. Investasi yang mencerminkan nilai wajarnya, nilai pasarnya itu mencerminkan kondisi perusahaan gitu ya. Tidak apa main banting-bantingan harga, tidak main kerek-kerekan harga, itu dua-duanya nggak bagus gitu kan ya. Jadi kita ingin melihat pasar modal kita pasar modal yang efisien, yang wajar ya, artinya kenaikan bukan kenaikan yang wajar, kalaupun penurunan juga penurunan yang wajar ya, tidak acut-acutan ya naik sekian persen ARA kemudian berikutnya ARB ini saya kira kurang bagus dalam apa iklim investasi di saham ya. Karena kelihatan seperti arena spekulasi, padahal kan kita pengennya itu ya investasi itu berjalan normal ya, artinya ya sesuai dengan return yang wajar lah gitu ya. Ya naik sekian persen oke, tapi kadang turun ya mungkin 2-3%, tapi nggak sampai ajut-ajutan apa seperti itu. Pernah saya bahas di video lain, contoh Kimia Farma ya, farmasi, Antam ya, yang saham-saham yang banyak ditransaksikan ya. Itu harganya tidak jelas arahnya kemana ya, kadang di bawah naik, kadang di bawah turun, ini yang saya kira kurang bagus ya. Jadi ya tentunya memang semua banyak faktor yang berpengaruh kepada harga ya, kondisi bursa, kondisi ekonomi dunia ya, masalah vaksin, COVID, kemudian nah ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi memang ya. Ya, belum yang pakai dana margin, ada short sell ya, ada forced sell. Wah, ini yang menjadikan banyak hal terkait dengan harga saham kita gitu ya. Ya, tapi nasihat yang paling penting oleh Pak Lo Keng Hong artinya kalau Pak Lo Keng Hong lebih cenderung ke orang apa investor yang fundamental ya. Investor yang bisa melihat laporan keuangan itu kan memang ya itu salah satu dasar utama dari investasi ya. Jadi kalau saya memang pas ya, memang dua-duanya penting ya, teknikal sama fundamental ya. Tapi kalau saya memegangnya pertama yang fundamental dulu, ini yang pokoknya, dasarnya ya. Nah, itu adalah untuk melihat saham apa yang mau kita beli, namanya aspek fundamental ya. Bagaimana labanya, bagaimana telah prospek laporan keuangannya ke depan ya. Nah, baru yang kedua teknikal. Teknikal itu kapan saat yang tepat untuk kita masuk. Untuk kalau dari sisi time-nya, waktunya itu kita menggunakan technical ya. Ada namanya golden cross, ada namanya apa? Dead cross gitu kan ya. Ada sinyal buy, ada sinyal jual. Artinya kalau fundamental untuk melihat saham apa yang mau dibeli ya. Saham ini bagus tidak gitu ya. Apakah ini saham layak enggak untuk kita beli, itu namanya aspek fundamental ya. Kemudian kapan saat yang tepat, di harga berapa, misal gitu ya. Kita memang lihat teknikal ya. Jadi ketika volume naik, kemudian transaksi ikut naik ya, memang ada indikasi bahwa investor rame-rame membeli saham tadi ya ketika mau naik. Jadi ada sinyal buy, ada golden cross, jadi kita ya artinya itulah saat yang tepat untuk membeli ya. Memang tidak ada waktu yang paling tepat, nggak ada ya, karena saham itu sangat fluktuatif ya. Jadi ya kita ngikuti pasar saja, kapan ada sinyal buy, kapan ada sinyal dead cross yang ketika menjual sudah cukup tinggi gitu ya. Ya ini kita ikuti pasar dan tentunya itu tercermin di technical ya. Dan satu lagi yang saya sering memberikan update video adalah aksi korporasi ya. Aksi korporasi ini memang beberapa emiten kan akan melakukan aksi korporasi, right issue ya, stock split misalnya ya, kemudian katakanlah apa dividen dan sebagainya. Jadi di situ berbagai aksi korporasi yang perlu dipahami oleh investor, merger ya, bridge dan sebagainya. Ini eh, cukup menarik ya untuk aksi korporasi ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap apa harga saham, ini yang menarik. Jadi tidak sekedar laporan keuangan, dia menggabungkan beberapa aspek terkait dengan hukum pasar modal, kemudian terkait juga dengan jumlah lembar saham dan harga ya. Ini yang menarik untuk kita cermati. Jadi saya banyak membahas aksi-aksi korporasi ya, right issue, merger, kemudian stock split ya, ada dividen nanti di musim laporan keuangan nanti ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen berminat untuk mendapatkan update-update tadi ya terkait dengan aksi korporasi khususnya dan beberapa saham yang apa punya prospek yang baik ya, saya menurut pendapat saya ya, disclaimer sih ya, artinya di situ teman-teman bisa bergabung di klub kami untuk
memberikan ya sebenarnya edukasi ya, memberikan pemahaman oh gini apa namanya? Apa sih pengaruh red issue terhadap misalnya harga saham kita gitu ya, harga saham yang mau dibeli. Bagaimana pengaruh misalnya kemarin saya apa dalam PEX gitu ya ketika merger ketika mau reverse ya itu kan ajut-ajutan harga sahamnya. Itu memang penting kita analisa untuk melihat sebenarnya harga wajarnya berapa gitu ya. Ini penting supaya kita punya acuan ya. Karena kalau tidak punya acuan kita dipermainkan pasar ya. Ketika dijual ikut dijual, ketika beli. Maka di sini kita harus punya pegangan ketika membuat sebuah keputusan investasi. Itu yang pengen kita harapkan, berinvestasi secara sehat ya. Tidak melakukan manipulasi pasar ya, menggoreng-menggoreng dan sebagainya itu. Oke teman-teman, silahkan mendaftar di di form yang ada di bawah ya. Dan nanti malam jam 8 malam ya, kita akan adakan webinar gratis khusus untuk member untuk mendapatkan update terkait dengan saham-saham yang masih potensial dan update terkait dengan aksi korporasi ya, beberapa saham yang akan melakukan aksi korporasi. Demikian, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.